Dan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami menyampaikan apa yang kami dengar dari Abina Ihya mungkin sekitar 45 tahun yang lalu, atau yang kami lihat ketika kami khidmah tadi, MC menyampaikan mau'idhah hasanah disampaikan oleh Kiai Haji, pengasuh pesantren. Dilarang dulu karena yang berdiri ini adalah salah satu di antara khodimnya Abina Kiai Ihya Ulumuddin. Kami berkhidmah kepada beliau sejak kira-kira 45 tahun yang lalu, ketika beliau mendirikan pesantren Nurul Haramain, dan kami khidmah kepada beliau, sehingga mungkin apa yang kami khidmahkan kepada beliau hafizahullah wa ra'ahu juga didengar oleh Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki hafizahullah wa ra'ahu. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min jami'il fitan ma dhahara minha wa ma batan, amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika kami duduk bersama beliau setelah sholat subuh, beliau mengatakan, ada Ustaz Ihya, kalau kita berbicara tentang Nabi Isa, kata beliau, Ustaz Ihya ini hawari Isa, sedangkan Hasan Bagus ini hawarinya Ustaz Ihya, kata beliau. Sampai detik ini pun kami belum pernah merasa sebagai pengasuh pesantren atau sebagai Kiai Haji dan seterusnya, tetapi kami masih merasa sebagai khodimnya Abina Kiai Haji Ihya Ulumuddin, dan mudah-mudahan beliau terus diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kami sering mendengar dari beliau ketika 45 tahun yang lalu beliau nuturi para santri yang ada di Darut Tauhid. Kami jemput beliau dan kami antar beliau di setiap kegiatan-kegiatan aktivitas pembangunan pesantren Nurul Haramain. Maka kemudian beliau sering mengatakan, laisal ilmu bi kasratihi innamal ilmu bi barakatihi. Bukanlah ilmu itu karena banyaknya, tapi ilmu itu adalah karena barokahnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau bertandang ke rumah kami, pada saat itu kami masih dalam tengah-tengah membangun pesantren putri dan perluasan pesantren putra. Hujan-hujan gerimis beliau saya payungi sambil nengok pesantren putri dan pesantren putra. Maka kemudian beliau sambil nyuwun sewu mengalirkan air mata, mungkin terharu melihat iki sing biasa khidmah nang aku kok pesantrennya Masya Allah. Sambil beliau mengatakan, ahlul ilmi katsir, orang yang punya ilmu itu banyak sekali. Ya Hasan, orang yang lebih alim dari kita banyak sekali, profesor, doktor, dan seterusnya. Ashabul ilm, kata beliau, katsir, wa ashabul barakah qalil. Tapi orang-orang yang mendapat keberkahan itu jumlahnya tidak banyak. Kamu dan saya termasuk ashabul barakah, kata beliau. Mudah-mudahan keberkahan beliau sampai kepada kita yang hadir dan anak-anak kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin panjenengan juga yang biasa ikut kajian kami di Masjid Agung Jamek Malang, tadi ketika masuk ada yang sempat bisik-bisik, dengar ya, gak gawe surban. Padahal di pamfletnya surbannya Masya Allah. Saya ingat sama Ustadz Nasir.
Tapi pertama karena saya masih masuk di depan beliau itu masih merasa bukan cuma sekedar maziltu thaliban, tapi maziltu khadiman lahu. Kami masih menjadi khatimnya Abina Kiai Ihya Ulumuddin. Kapanpun kami dibutuhkan, walaupun sudah seperti ini, jam 1 malam pun kami akan berangkat. Cuma tadi mohon maaf terlambat karena harus menghadiri mengakadkan keponakan dulu, kemudian hadir akad nikah di tempatnya Habib Umar As-Segaf Raudhatus Salaf. Abina Ihya juga diundang. Kebetulan beliau mantu dan dapat mantu ponakannya Habib Rizik bin Syahab, sehingga kami terlambat. Dan ketika kami terlambat pun kami ingat, saya tadi pakai surban Pak, mungkin bisa di-share di Mas Arif, mungkin ya menerima share-sharean dari saya, dari Mas Atok, di-share waktu saya ngajar dan saya pakai surban. Tapi di depan situ surban saya lepas saja, karena saya ini masih kontennya Abina Kiai Ulumuddin. Saya teringat ketika suatu hari saya ziarah tahun 96 kalau tidak salah kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, salah satu wali kutub di Jeddah. Kalau bahasanya Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, beliau adalah imamul ulama fi Hadramaut, kata beliau. Ketika kami ziarah, kemudian ada Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadili, kakaknya Habib Salim, mau berziarah juga. Di luar ketemu saya, surbannya dilepas. Saya tanya, Habib kok dilepas? Iya, saya berziarah di depan Habib Abdul Qadir, saya lepas dulu surban saya, kata beliau. Tadi juga surban saya lepas. Ini belum ya, ini masih pembukaan, belum nama batu ya. Belum nama batu ini masih mukadimah dulu ini. Ya, besok-besok sih mukadimah dulu ya. Makanya nanti amal batunya terakhir. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika kami khidmah kepada beliau, maka inilah yang kami hasilkan sekarang. Beliau saya payungi waktu itu sambil beliau mengatakan, ya Hasan, ashabul ilm kathir. Orang yang punya ilmu itu banyak sekali. Dari banyaknya orang yang punya ilmu, tapi kalau tidak diberkahi, ya tidak ada gunanya, tidak manfaat ilmunya. Kamu dan saya ini ashabul barokah, kata beliau. Dan kamu dan saya ini ashabul barokah. Sejak kami pada waktu itu kalau tidak salah di usia 16 tahun khidmah sama beliau, membangun pesantren Nurul Haramain. Kami naik Vespa. Kalau kami misalnya terlambat datang, Abina Ihya sudah sampai di rumah kami dikasih dengan nuwun sewu, kepolosan, ketawaduan, dan apa adanya. Beliau kadang-kadang ditanya sama Umi, Ustaz, ini kalau tak terus istirahat, Ustaz kalau mboten masak, kalau tani dahar kali bakso mawon, monggo sekul kali bakso mboten nopo-nopo. Ini saking keberadaan beliau yang seperti itu. Kemudian kami bonceng sampai ke Pujon, kira-kira kalau tidak salah selama 2 tahun. Pujon malam. Sampai pernah suatu hari kami duduk bersama beliau, di mana beliau sering menganjurkan dengan Pujon ojo sanungan, colong wanai, jadi nggak ketoro oleh kiai. Padahal sampai sekarang saya yang nggak masuk kiai, ya. Jadi nggak ketoro oleh kiai, kata beliau. Ya kita ikuti. Sudah sampai di Pujon, alhamdulillah kami ngawasi tukang-tukang. Dan setelah itu, kalau sudah mau istirahat, mau tidur, Pak Di. Mungkin yang lawas-lawas sih masih ketemu dengan Pak Di ya. Yang rumahnya depan, tidak tahu sekarang sudah jadi sirkan misalnya. Itu di rumahnya Pak Di dikasih buhung sama kopi. Datang beberapa rombongan sak mobil kalau tidak salah, kiai tanya kepada kami, iki ati digawe bangun apa ini? Kata beliau, taman pondok. Kiai ini mengatakan sak rombongan, lah iya wong di Pujon bisa ke pondok, kok sing gawe pondok maneh, kata.
Gak kekurangan pondok, aku sakit muncul. Sampai bagian apa yang ini? Dia jawab dengan kami juga bareng-bareng. Oh, kita ini bagian ngawasi tukang. Ya, ngawasi tukang. Jadi ini dia ini tukang Surabaya. Kalau jawab piro sih, padahal udah dijejer dulu. Piro sih. Lha iya, iki wis sampe pondok kok sik gawe pondok. Ya, iki wis sampe pondok kok sik gawe pondok. Di hati saya inilah ya yang dikatakan ceritakan oleh Habib Zain bahwa ketika setan itu ngerampok, ya, setan ngerampok ya. Ketika setan itu ngerampok 3, kalau bahasa kita 3 kontainer. Ya, kalau dulu 3 gerobak. Gerobak itu yang dirampok isinya yang pertama isinya adalah adul. Yang kedua khianat. Yang ketiga al-kaid, tipu daya. Dan yang keempat adalah al-hasad. Ketika ditanya oleh kawan-kawannya yang lain, sopo sing ati kulangan sifat kedoliman ini, maka setan yang rampok tadi jawab, yang akan kulangan sifat kedoliman ini adalah para penguasa. Maka ketika orang sudah menjadi penguasa, mohon maaf menurut saya bahasanya Pak Profesor Mahfud MD, siapapun yang masuk di area kekuasaan ini, walaupun malaikat akan berubah jadi setan. Ini bahasanya Pak Mahfud ya. Minjem saja bahasa beliau, bukan bahasa saya ini. Siapapun walaupun malaikat akan berubah jadi setan. Kemudian terus yang buku al-khianat ini siapa? Yang beli al-khianat ini siapa? Katanya pedagang. Pedagang ini mengkulaan gerobak yang di situ banyak isinya al-khianat. Terus yang kulaan al-kaid, tipu daya siapa? Mohon maaf, bukan akhwat sini ya. Yang banyak kulaan itu adalah mereka para wanita. Inna kaidakunna alim. Ya, tapi bukan akhwat sini. Kalau akhwat ini semuanya insyaallah min ahli jannah. Yang keempat al-hasad. Siapa yang kulaan al-hasad? Kata setan, yang kulaan al-hasad ini adalah ahlul ilm, orang-orang yang punya ilmu. Ya. Makanya kata Imam Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, innal hasad fa innal hasad fima baina ahli ilmi asyaddu. Dan adalah sifat iri di antara para pemegang ilmu itu adalah lebih sangat lagi. Ya, lebih sangat lagi. Ini contohnya ketika kami bersama-sama dari beliau hafizahullah itu ngawasi pondok dalam taraf pembangunan masih pertama, itu dikatakan wisake pondok kok sing gawe pondok. Nah ini tidak akan mungkin muncul daripada sifat hasad. Kalau bahasanya beliau ketika menerangkan dulu 45 tahun yang lalu, wa min syarri hasidin, ya, keterangan beliau idza hasad itu yang bahaya. Kalau min syarri hasidin ya biasa, tapi kalau idza hasad, nyuwun sewu, bahasa beliau lek merakitno hasude, wah itu tambah bahaya. Makanya nyuwun sewu, ketika suatu hari iblis bertamu ke rumah Fir'aun, diterangkan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Kadang sampeyan Saibul Badi Iblis dayoi Saibul Badi Fir'aun dayoi iblis sampeyan. Ya. Ketok pintu, tok. Ya tentu nak assalamualaikum mau iblis assalamualaikum. Katanya Fir'aun yang dari dalam rumah, man fil bab, siapa yang di pintu? Iblis, ya Fir'aun, iblis yang di pintu ini. Katanya iblis, on, saya di belakang pintu kamu tidak tahu, mungkin aku kegeran. Katanya iblis, begitu Fir'aun ya setengah mantul, dia mengatakan, udhul ya mal'un,
masuk wahai mal'un. Katanya iblis, na'am sa'adkhul ya mal'un. Wah hebat ini, mal'un pada mal'un ini. Sahibul bait mal'un, yang punya yang tamunya juga mal'un. Udkhul ya mal'un, na'am sa'adkhul ya mal'un. Ya, katanya Fir'aun, please mohon. Iblis keburu ini lagi. Tidak ada orang di dunia, makhluk Allah di dunia sih lebih remuk daripada kita ini, tidak ada. Ada orang, masa orang iblis ada. Siapa dia? Orang yang punya penyakit hasad. Ya, orang yang punya penyakit hasad. Tidak senang melihat saudaranya yang lain diberikan kenikmatan oleh Gusti Allah. Ya. Dulu kami pernah dengar dari Abu Ya Al-Maliki rahimahullahu rahmatal abhar. Beliau pernah cerita, kalau kalian punya pondok, tidak lama kemudian ada tetanggamu punya pondok, bikin pondok di dekatmu, qul alhamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa? Karena itu kau anggaplah itu meringankan bebanmu. Mestinya di kamu itu ngajar 100 santri, karena tetanggamu buka pondok, kamu ucapkan alhamdulillah, kamu dapat keringanan. Cuma ngajar 50 udah kan enak, ya kan? Enak loh itu loh. Orang kalau hatinya bersih, masya Allah luar biasa ya, hatinya bersih. Maka ketika beliau tidak diizinkan untuk mengajar di Masjidil Haram, beliau ucapkan alhamdulillah, berarti Allah ringankan bebanmu saat ini. Itu makomnya Abu Ya Al-Maliki. Nanti kita senggol juga makomnya Abu Ya Al-Maliki. Maka kemudian iblis tadi ditanya, ada gak orang yang lebih remuk dari kita? Ya, bahasa Jermannya itu yang lebih salbut daripada kita. Bahasa Jermannya ya. Ada. Siapa? Ya orang yang kena penyakit hasad. Nah kok bisa? Begini on. Begini on. Oh iya, ada rumah. Ya, iblis dulu ini ya. Saya punya seorang yang mengabdi kepada saya selama kira-kira 5 tahun sampai 10 tahun. Lantas kemudian kata iblis, saya tanya kepada orang ini, engkau perlu aku beri apa? Minta apa engkau dari aku? Setelah sekian lama engkau mengabdi kepada aku. Orang tadi yang mengabdi kepada iblis itu menjawab, iblis, saya punya tetangga baru membeli seekor sapi, terus tekan sapinya. Ya, saya tidak kuat melihat dia beli sapi, tekan sampai mana? Kamu bunuh sapinya. Katanya iblis, tidak usah dibunuh. Terus kamu saja tak kasih uang, bisa beli 10 ekor sapi dan kamu lebih daripada dia. Apa kata tetangga ini? Enggak, saya tidak ingin beli 10 ekor sapi, saya cuma ingin sapinya tetanggaku mati. Saya kan sudah khayir saya. Jadi kalau iblis ngaku khayir ya, saya kan khayir saya itu mau memberikan 10 ekor sapi, dia tidak mau. Berarti menunjukkan apa? Orang yang kena penyakit hasad ini lebih jelek daripada kata sampai ada di iblis. Ya, subhanallah. Wa innal hasad fima baina ahli ilmi asyaddu. Sesungguhnya sifat hasad yang dimiliki oleh orang-orang ahli ilmu itu lebih parah. Ini contohnya ketika kami belum dibuka pondok Isya, bagaimana sekarang melihat pondok yang masya Allah luar biasa. Ya, mulai dari dulu itu cuma sekitar 1,5 hektar kalau tidak salah, 5.000 awal-awal Nurul Haramain. Kemudian tidak ada tempat istirahat. Kami sama akhirnya kalau istirahat itu di atas musola itu di mihrab, itu ada tempat ke atas sambil jungkuk-jungkuk mobil lewat itu. Tidak tahu sekarang ini ruangan ini masih ada apa sudah almarhum, saya tidak tahu. Ya, di atas mihrab, ada jalan ke atas dan tangganya itu juga dari kayu itu. Ya maklum mungkin itu sih pas-pasan. Tapi sekarang sudah masya Allah punya ghurfah Abuya juga sekarang ini. Ya luar biasa. Naiknya kalau sekarang pakai lift. Kalau dulu pondok itu kok kayu. Ya,
Itu kami biasa istirahat di atas itu. Begitu orang-orang yang hasad sudah mulai banyak bermunculan. Abu Al-Maliki mengatakan, kalau kamu buka pondok dan di dekatmu ada orang yang buka pondok lagi pun, alhamdulillah, berarti saya diingatkan oleh Allah. Dan inilah tanda-tanda di antara orang-orang yang besar. Nahnu ma'asyiral abdal, kami semua para wali-wali abdal. Kami para wali abdal ini tidak menjadi wali abdal karena banyaknya sholat kami, bukan. Karena banyaknya puasa kami, bukan. Karena banyaknya ibadah-ibadah kami, bukan. Tapi karena apa? Lisalamati sudurina. Karena kalau orang Jawa mengatakan dodoni jembar. Ya, ini dodoni jembar. Lah, Bayai Hamid itu termasuk di antara wali abdal. Nanti Bayai Hamid ketika soal kepada Abu Al-Maliki. Bayai Hamid itu, Pak, ibu ketika beliau saking sakitnya sampai pingsan, sematut. Apa kata Bayai Hamid didampingi oleh paman mertua kami, Kiai Humaydi? Maka Bayai Hamid itu mengatakan pingsan. Setelah bangun, apa kata beliau? Laukul doa la sulibtu min diwanil abdal. Seandainya saya tadi merasakan sakit, kemudian saya mengatakan Allah atur misalnya, maka saya dicoret dari jajaran wali abdal. Berarti waktu itu Bayai Hamid makomnya sudah makom wali abdal. Makanya pada waktu sakit apapun beliau tidak berani sambat. Tahu sambat? Apa sambat itu? Oke, asroh katanya. Ya, tidak berani sambat. Karena kalau sambat Rasulullah dicoret dari wali abdal. Tak boleh kalau kali sampean. Kan sering kan kalau sakit ada adu ya. Makanya mulai dia dicoret terus. Soalnya nggak tulis itu. Ya. Nah, ketika Bayai Hamid SAW ini yang cerita saya orang yang mendampingi beliau. Ketika soal sama Abuya, maka kemudian di tengah-tengah ngajar beliau, Abuya berdiri dihormati, suruh duduk di sampingnya. Ulama-ulama di sekitarnya itu bingung. Dia ngomong Jawa kok dimuliakan sekali. Yai Hamid diminta datang ke rumah Abuya, datang ke rumah, datanglah beliau. Pada waktu itu Kiai Hamid nuwun sewu bawa kue. Nah, terus Kiai Hamid begitu masuk itu ngasih uang 100 real kepada Abuya. Pulang sama Abuya dikasih uang 500 real. Nah, Kiai Hamid bingung. Dia terus pulang, mau pulang dia. Dapat berapa hari soal lagi sama Abuya. Begitu masuk Kiai Hamid itu ngasih uang 500 real. Sambil bawa kue-kue. Tempat kuenya sama Abuya dikasih kita, diberi kita. Sementara begitu keluar, Kiai Hamid disamoni 1000 real. Ya. Maka kemudian Kiai Hamid bingung. Dia bilang, Ihsan kepada Kiai Ihsan yang awal beliau, ayo sholat dulu di makam Ibrahim. Kenapa? Nopo Oyai, aku bingung gitu. Sayyidi tak kei 100 dibales 500, tak kei 500 dibales 1000. Sholat di situ dan insya Allah. Setelah sholat 2 rakaat, Kiai Hamid senyum. Masya Allah, nopo Oyai, pangkat kewalianku separuh di Sayyid Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini pengakuan dari Bayai Hamid. Ya, nah, makanya beliau Masya Allah kan ngajari kita apa? Wasi'us sodar, supaya kita ini dodoni butuh jembar. Ya, dodoni butuh jembar. Ini yang kita lihat, yang kita amati, sekaligus yang kami ikuti bersama-sama beliau ketika kami khidmah kepada beliau. Cuman akhir-akhir ini beliau sangat sibuk sekali. Kami juga harus banyak kegiatan yang kami selesaikan. Maka kami juga jarang-jarang ketemu. Tapi saya bilang kepada beliau, tiap saya sujud, saya sebut namanya antum. Kata beliau, yakin aku gak ragu-ragu. Pernah dia telepon, Sam, kondisi di Malang,
kontak kangen anak-anakku. Ya memang kami sejak dulu sering runtang runtung sampai pernah nun sewu bapak ibu. Kami jam 12 malam jatuh dari sepeda motor nabrak pasir itu pernah kami. Ya, pernah nabrak ya karena lampunya kedip-kedip kemudian beliau san orang pasir. Waduh, ngomong cedek bisa. Nggak bisa nanti. Ya, itu jam 12 malam kami jatuh berdua dari atas sepeda motor. Itu pernah itu. Alhamdulillah. Dan ini apa yang kami dapatkan saat ini adalah merupakan hasil pengabdian kami kepada beliau, khidmah kami. Sehingga Abuya Ahmad Hafidhahullah mengatakan ada Ustaz Yahya Hawari Abuya wa Hasan Bagus Hawari Ustaz Yahya, kata beliau. Alhamdulillah, ini semua yang kami dapatkan adalah berkah daripada khidmah kepada beliau. Seringkali beliau juga menyitir dawuhnya Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, al-ilmu yudro, ilmu bisa didapat, wala tudrokul khidmah. Tapi kalau khidmah tidak semua orang dapat, ya khusus orang-orang tertentu. Dan Habib Zain teman akrabnya Abuya, ya. Pernah ketika Abuya ziarah Habib Zain, maka kemudian Habib Zain kan orangnya kurus, bin Smith Madinah. Maka ketika Abuya ziarah kepada beliau, ya Abuya mengatakan, ya Habib Zain, lemuku pengen separuh, ya. Supaya aku lemon dulu. Kata Habib Zain, jangan lemu nih, oh ilmunya kayak ya. Nah itu beliau mengatakan, seandainya seseorang itu khidmah kepada ulama, apabila seorang itu khidmah kepada ulama, cinta ulama, mengabdi kepada ulama, jika dia bukan seorang ulama, maka pasti Allah akan melahirkan anaknya atau cucunya akan menjadi para ulama. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah, manfaat. Mengabdi kita kepada beliau abina, ya Allah, mudah-mudahan beliau terus diberikan sehat, walafiat dan panjang umur, sehingga kita masih terus bisa berkhidmah kepada beliau sebagaimana beliau khidmah kepada Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki alaihi rahmatu wa ridwan. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Mbah Maimun, viral kan ya? Viral kan? Apabila seorang itu khidmah kepada ulama dan jika dia tidak bisa memanfaatkan barokatul khidmah, pasti akan dimanfaatkan oleh anak cucunya. Ya, ini yang kita ambil sejak 45 tahun yang lalu dari beliau. Khidmah, khidmah, khidmah. Ya, sampai saya itu masih ingat. Beliau disuruh sama Abuya, diperintah Abuya untuk ke Nganjuk. Ya, ke Nganjuk waktu itu, kemudian kali Nawali. Ya, naik bis. Begitu turun dari bis, rasanya aku kayak masuk angin. Saya tadi terus golek sprint 3 ya, itu toh boleh masuk angin. Terus saya punya ilmu itu sampai sekarang. Ini ilmu dari beliau ya. Golek sprint 3 ya, itu kita turun dari bis terminal masuk orang sebutan bu wonten sprint wonten kali ya bu ilmu ya oke. Itu toh boleh masuk angin. Saya ngaji dari beliau bukan cuma ngaji kitab kok ini ya. Dan itu kepada beliau sampai caranya masuk angin. Oh boy seperti tahu ya ini ya dari beliau. Subhanallah ya. Maka nuwun sewu yang kami dapatkan di pesantren kami dengan jumlah santri yang tidak banyak, putra putri ya, sekitar 1.500 dengan cabang yang kira-kira sekitar 50, dan sebetulnya akhir Syawal ini kami juga diundang di Kelantan. Bahasa orang Kelantan itu pecah tanah. Nih, pecah tanah itu maksudnya peletakan batu pertama. Nih, santri buka pesantren cabang yang ke-50 di Kelantan, yang ke-51 nanti di Thailand. Semuanya di hadapan guru mulia kita, tidak ada apa-apanya. Karena itu semua adalah berkah daripada khidmah kepada beliau. Ya, ini semuanya adalah barokatul khidmah. Setiap malam Senin kami isi pengajian di Masjid Jamek dengan kajian kitab Mafahim.
Alhamdulillah Bapak Ibu, kata beliau, ashabul barokah qalil, ashabul ilm katsir. Di Masjid Jamek sementara kalau yang isi profesor, doktor, kiai haji, kiai haji, itu kadang-kadang yang ngaji itu sekitar 50 sampai 100. Tapi ketika yang ngaji itu khodimnya Nabi Ihya, itu yang ngaji alhamdulillah 1000 lebih yang ngaji. Dan ini semua bukan dari Hasanuddin. Oh, Hasanuddin, kalau apa-apanya. Ketika mereka hadir, kadang-kadang di hati kami terusik sesuatu, maka kami kembalikan, ya Allah, ini semua adalah berkahnya guru-guru kami, ya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah 30 menit, sekarang amma ba'du. Tadi belum ya? Belum, sekarang baru amma ba'du ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, entah berapa puluh tahun yang lalu kami pernah ikut hadir di Istiqlal. Tempatnya di Batu. Kalau santri lawas-lawas masih ingat, tempatnya di Batu. Di tengah-tengah kota itu ada gedung. Gedung apa itu? Gedungnya waktu itu tidak begitu bagus. Tengah-tengah kota persis di dekatnya alun-alun. Iya, sing lawas-lawas masih ingat itu. Abi Yahya pernah menerangkan bahwa tujuan daripada kita itu istihlal adalah demi untuk merekatkan mahabbah lillah wa fillah ukhuwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kami sampaikan ini adalah mengingat sekian puluh tahun yang lalu pada waktu istihlal di Batu. Saya lupa gedungnya, gedung Ganesha atau apa ya? Ganesha. Nah, oke. Tadi sing lawas-lawas ini sing bapak-bapak, mbah-mbah ini masih ingat ini berarti. Kalau sing mudah-mudahan tidak ingat ini. Di gedung itu beliau menyampaikan bahwa tujuan kita istihlal adalah niru napak tilasi orang-orang dahulu. Saya masih ingat beliau mengatakan, beliau dawuh bahwa orang dulu itu kalau halal bihalal atau istihlal itu mereka satu dengan yang lainnya itu sambil bawa kupat dan tebak lontong. Kata beliau, dawuhnya beliau, dan setiap Id itu mesti ada puasanya. Ini dawuhnya beliau nih. Saya sambung lagi setelah sekian puluh tahun. Setiap Id itu ada puasanya. Idul Fitri ada Ramadan, Idul Adha ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata beliau, begitu juga Idul Kupat. Beliau dawuh cuma masyarakat ini aneh, seneng melok yoyo ini gak pati seneng melok kosong. Maka beliau bikin peraturan, tidak tahu peraturan, dan saya juga ikut aturan beliau bahwa santri begitu masuk ke pondok langsung puasa. Begitu santri datang hari Ahad kemarin, Senin sudah puasa 6 hari. Saya ikuti apa yang beliau praktekkan dan beliau dahulukan. Santri wajib poso setelah masuk pondok. Kenapa? Sebab dia orang ini gak kira poso abut. Oh bapak ya ini abut gak poso. Oh mana anaknya tambah abut. Ini bahasa beliau. Ya. Dalam rangka apa? Untuk merajut ukhuwah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silatul rahim. Di dalam kitabnya Abuya Kanzun Najah, kitab apa namanya? Kitab Kashful Ghammah halaman 71. Abuya kok apa halamannya? Soal 5 hari terpek. Dan anak-anak halaman kitab Kashful Ghammah kemarin setelah bersamaan dengan apa namanya? Dengan kitab Manhaj Salaf. Nah, itu di situ diterangkan man sarrahu an yuksaba lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu wa arda. Barang siapa yang kepingin untuk yuksaba lahu rizqi, rizkinya diluaskan oleh Allah dan umurnya dipanjangkan oleh Allah. Kalau dapat dua ini enak, satu dari dua tidak enak. Umur panjang, rezeki serem, gak enak. Rezeki lancar, uang ini kok mati ya. Lorong ya. Itu juga tidak enak. Sehingga enak itu rezeki lancar, umur panjang. Allah maja'anna minhum. Kuncinya apa?
falyasil rahimah, hendaklah menyambung silaturahim. Saya masih ingat ketika beliau haji, tak tahu yang berapa tahun yang lalu. Saya ke rumah beliau mengatakan, "Cik, tengok di Lukas aku teko, ojo mulai." Saya tunggu sebentar, beliau datang. Dari mana? Iya, ono tonggo tas boleh haji, ada tetangga baru pulang haji. Terus, nah jenengan sendiri kan juga pulang haji. Iya, jadi kak ini tak parah di situ ya. Subhanallah, ya. Subhanallah. Makanya beliau masuk dalam dakwah rezeki lancar, umur panjang. Saya punya jamaah pengajian, Bapak Ibu. Terakhir yang saya ketemui itu namanya Mbah Lan, Haji Imam Ruslan. Jadi kalau panjenengan itu dari Tol Pakis keluar kanan, belok kanan, itu ada masjid di situ tempatnya. Mbah Lan ini Bapak Ibu, Masya Allah, umurnya 122 tahun baru meninggal. Di usia 121 tahun itu ngaji tidak pernah absen, walaupun hujan-hujan tidak absen. Di samping itu usia yang 121 tahun itu, nun saya beri, itu lagi ngaji, gak tahu sendiri. Saya gak usah maju, cerita. Ya, subhanallah, saya tanya, Mbak, pinten umurnya Mbak? 1 yai. Mbak, dahar niki bagi pecel, boten yai pedes katanya. Mbak, kopi Mbak, boten yai. Mbak, niki ya Mbak, teh, boten tuh pertama mawon. Kula niku yai umur sudah 5. Prei rokok, prei kopi, prei legi, prei pedes. Umur pinten Mbak? Sudah 5. Saya jawab, Pak, yang sama ini Mbak, umur sudah 5, prei kabeh Mbak. Kalau prei kabeh. Saya tanya, kuncinya nopo Mbak? Resepnya nopo sakit umur sampai 1 ya, kita doakan akhirnya walaupun tidak 1 130, 140. Amin ya Rabbal alamin. Ya, subhanallah, kuncinya nopo Mbak? Kulo niku saben jam kali dalu yai. Kali yai Hamid, kulo kenging siram. Pak. Ya. Terus kulo berangkat ke masjid, jam kali. Mungkin langsung di masjid waktu duha. Terus berangkat jam kali langsung duha dari masjid. Saya tanya Mbak, pantangan jenengan kasih wonten Mbak? Oh betul wonten Anda kulo tapi udah kasih kerja. Saya jawab, pantes Mbak. Lu nono kok pantes ya? Lah sampai jam 2 udah di masjid. Terus malaikat Israil boleh enggak ketemu? Dan badan kan sudah ke masjid, Pak. Nah, main, tak ketemu kok badan sudah. Saya nggak undang-undang ke masjid ini terponi baru main. Subhanallah. Ya, itu juga hadis silaturahim. Ini yang saya katakan Abina ini waktu beliau haji. Tokoh haji di puaran kabeh. Pak jalan dhewe udah haji. Sampai saya menunggunya harus agak lama. Tapi ya kalau jadi khodim agak lama di masalah nih. Sudah ini silaturahim. Ada beberapa ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan umurnya dipanjangkan itu apakah umurnya memang betul-betul panjang atau tetap tapi barokah? Ya. Ada sebagian yang mengatakan tidak, umurnya tetap cuma barokah. Ada lagi yang mengatakan tidak, umurnya ya panjang. Seperti yang ditulis oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Ifadatul Khabari Binassi fi ziyadatil umri wa nafsi. Ifadatul Khabari Binassi, menfaedahkan hadis sesuai dengan nas. Fi ziyadatil umri wa nafsi, tentang tambahnya atau kurangnya umur seseorang. Di situ kesimpulannya bahwa Imam Suyuti lebih cenderung, dan ulama-ulama yang mengomentari kitab itu lebih cenderung bahwa orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah memang benar-benar panjang, ditambah sampai
Ada sebagian ulama memberikan contoh ketika suatu hari ada seorang tamu bertamu ke rumahnya Nabi Daud. Tamu ini duduk. Kemudian datang tamu yang kedua. Tamu yang kedua ini kok melihat terus sama tamu yang pertama. Dia disor dulu. Tamu yang pertama tidak enak. Akhirnya pamitan Nabi Daud, saya mau pulang. Ya. Ternyata tamu yang kedua itu adalah malaikat Israel. Malaikat Israel, sama kok melihat terus dengan tamu saya tadi. Iya Nabi Daud. Ya. Karena 20 hari ke depan saya diperintah untuk mengambil nyawanya orang ini. Bukan berarti ditelok isor dua untuk salah sasaran, untuk salah tangkap. Kan sering-seringnya begitu ya. Berita-berita terakhir itu Pak Roni salah tangkap, salah sasaran. Ente adik minta maaf. Bisa menulis. Ya. Subhanallah, setelah 20 hari Nabi Daud ketemu lagi dengan orang ini. Di hati ini, tidak masih urip. Tapi di hati Pak ya. Tak diomong oleh jomblo tak bingung ya. Kok masih urip? Ya, masih urip. Sudah. Begitu selesai ketemu pulang, malaikat Israel diundang lagi untuk ketemu dengan Nabi Daud. Ya karena yang undang itu Nabi Daud, ya datang. Ya kalau kali sampai lu susah ngundang bis. Yakin teko-teko diri. Ya. Ditanya, wahai malaikat Israel, kemarin 20 hari yang lalu kau katakan tamumu itu akan meninggal dunia. Ya terus kok tadi kemarin saya masih ketemu sama dia sehat seger baik. Dia jawab, iya. Memang saya diperintah untuk mengambil nyawa tamumu itu 20 hari kemudian setelah kita ketemu di sini. Tapi setelah dia keluar dari rumah dia langsung silaturahim. Dulu dengan famili, tonggo-tonggo, orang-orang sama di sana. Akhirnya Allah berfirman, tunda kematiannya sampai 20 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua panjang umur dan barokah umur. Walaupun tidak ditambah 20 tahun, 50 tahun juga tak apa-apa. Amin ya Rabbal. Singkatnya amin, mumpung tambah setahun. Subhanallah, inilah keberkahan ketika kita itu silaturahim. Kata beliau, ya dawuhnya Abi Ihya, di setiap multaqo saya ikuti. Dan yang diingatkan oleh beliau ketika kita itu multaqo ketemu, hendaklah kita niatkan, tanamkan dalam hati kita adalah liqaul ahbab wa liqaul albab. Ini yang sering kita dengar. Liqaul ahbab, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, ma baqiya min ladzati dunya illa salasa. Tidak tersisa dari nikmatnya hidup di dunia ini kecuali tiga saja. Yang pertama apa? Sholatul jamaah, sholat berjamaah. Yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, liqaul ahbab. Wallahi demi Allah, laula sholatul jamaah wa qiyamul lail wa liqaul ahbab ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau bukan karena sholat jamaah, kalau bukan karena qiyamul lail, dan kalau bukan karena ketemu dengan saudara-saudara yang kita cintai ini, kami tidak kepingin untuk berlama-lamaan hidup di dunia. Ya, sholatul jamaah, qiyamul lail, maka pondok Nurul Haramain kami tiru di dalam kewajiban kepada santri untuk qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Bahkan juga mengawali ketika awal-awal beliau buka pesantren Nurul Haramain itu mengadakan acara iktikaf di 10 malam yang terakhir, dan itu berlanjut sampai sekarang. Kami juga niru apa yang beliau lakukan. Ya, iktikaf santri-santri. Nuhun sewu Pak. Di pesantren kami kalau sholat tarawihnya itu kita buat 1,5 juz. Ya, 1,5 juz. Saya sowan Kiai Ubed pondok jamaah tabligh. Saya tanyai dan berkira sholat dalam pinten juz. Jangan matur sing pinten juz katanya.
nopo konten sing sedang itu hatam 30 juz. Nek golek sing juz 30 kan nemu. Sing ono itu 30 juz. Kali usaha niku 1,5 juz. Santri yang bakti itu orang tua. Wah, tolong saya dijemput, Pak. Apa dong? Itu masih tetap gini, tetap leman. Ya, saya ini. Apa dong? Sholatnya 1,5 juz, Pak. Katanya abahnya yo pinter lek kayak pengarahan jalan dua. Sholat tuh diburi dewi. Ya, kata anaknya, loh, iki ustaz sembahyangnya di paling buri dewi lah. Ayo coba katanya. Ya wis 10 main. Waktu dia mulai keliru apa yang diarahkan oleh beliau. Maaf sekali lagi yang saya sampaikan ini yang saya dengar, yang saya lihat dan yang beliau berikan arahan kepada kami. Ya, cuman bahasanya dikemas panas-panas jadi nggak terlalu tegang gitu aja ya. Ada santri yang ketika qiyamul lail kemarin kecil sholat di depan saya. Ya, sholat di depan saya. Pas dibangunkan jam 12, jam 1 mulai qiyamul lail. Rakaat pertama sujud. Ya, baru sujud yang pertama kadang nyanyi. Ini imamnya naik rukuk sujud lagi sampai sujud yang terakhir. Tuh dia duduk untuk tahiyat terakhir, dia juga duduk. Imamnya salah, dia juga salah. Dia nggak ada dosa. Jadi selain rakaat sujudnya bisa-bisa. Ya, subhanallah. Lihat, sering kita dengar nasihat beliau. Lezatnya orang sholat malam, qiyamul lail. Sering kita dengar dia berikan nasihat pentingnya qiyamul lail. Wallahi demi Allah, lau anna ahlal jannah wa ma hum alaihi minan na'im mithla ma nahnu fi lakanu fi 'aishin thayyib. Seandainya orang yang di dalam surga itu merasakan nikmatnya surga sama dengan nikmatnya kita melakukan qiyamul lail, berarti di surga itu memang betul-betul nikmat. Berarti perbandingan nikmat surga itu dibandingkan tidak bisa dikalahkan kecuali dengan nikmatnya qiyamul lail. Wallahi, kata mereka, wallahi mundu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun, magomani illa tulu'ul fajr. Saya tidak pernah sedih kecuali ketika datangnya waktu fajar, waktu subuh. Jadi bapak-bapak, ya, keterangan beliau dulu, orang-orang dulu itu kalau sudah datang waktu subuh, Allahu Akbar, sedih sekali. Aduh, subuh. Soalnya memutuskan hubungan munajat antara mereka dengan Gusti Allah. Sama dengan kita, Bapak Ibu ini, kayak rumah dan subuh kan susah kan? Allahu Akbar, aduh subuhan. Dengan sama ya, sama susahnya. Cuma yang ini susah karena memutus hubungan dengan Allah, kalau kita susah karena mau nyutangi mana? Ya, liqa'ul ahbab. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi sholatul jamaah, kemudian qiyamul lail. Kemudian yang ketiga liqa'ul ahbab, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, yang kita cintai. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 1 jam kurang 5 menit. Oke, saya tambah 5 menit ya. Betul apa ya? Sing nopo sampai langsung malu. Ini pernah ketika ada seorang tamu ke rumah kami. Beliau dulu sering hadir ke tempatnya Buya Al-Maliki, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Kakaknya Habib Soleh belum lama meninggal dunia.
ketika beliau duduk ke rumah kami bersama beberapa tamu-tamu yang lain, maka kemudian beliau mengatakan, coba tangan dipegang erat-erat bersama-sama, kata beliau. Kemudian saya pernah melakukan ini bersama Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Habib Ahmad Masyhur, panjenengan tahu fotonya Abuya. Di samping Abuya yang dipegang itu ada Habib Ali Al-Atos, putra daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos. Terus ada Habib Abdul Qadir, terus ada Habib Ahmad Masyhur. Ya, ada fotonya itu yang berapa orang masih kuat-kuat, masih sehat-sehatnya beliau semua masih lengkap. Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad waktu itu, ini orang luar biasa Bapak Ibu. Tidak kurang dari 70.000 orang masuk Islam di Afrika itu lewat beliau. Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Menggol sedikit ya. Ketika Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad dakwah di Afrika, ini bukan yang poinnya apa yang kami sampaikan, bukan. Ini menggolnya ini. Ketika Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad dakwah di Afrika, ada 5 orang yang belajar di Jamiatul Islam Madinah, Jamiah Islamiyah. Otomatis setelah lulus dia berubah menjadi paham Wahabi. Ya, orang tuanya dikafirkan karena suka zikir, maulid dan sebagainya, dikafirkan. Susah ini orang tuanya. Karena orang tuanya susah, akhirnya lapor kepada Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, ini saya dengar cerita dari beliau dan dari Syekh Muhammad bin Ali Baqiyah. Ketika itu mengatakan, ya Habib, anak saya sekarang sudah berubah total. Kita dikafir-kafirkan, macam-macam, ya sudah kena pengaruh bahasa mereka. Terus tolong selamatkan mereka. 5 anak ini dipanggil oleh Habib Ahmad Masyhur. Maka kemudian sama Habib Ahmad Masyhur suruh pegang tangannya, pegang tanganku, semuanya pegang. Terus pejamkan mata kalian. Setelah dipejamkan, Habib Ahmad Masyhur berdoa, sekarang buka mata kalian. Ternyata dari Afrika sudah pindah berada di tengah-tengah Masjid Nabawi. Paham ya? Di tengah-tengah Masjid Nabawi. Habib Ahmad Masyhur mengatakan, kalian temui teman-teman kalian dulu waktu kuliah. Setelah 3 hari, tolong saya sewakan hotel di dekat masjid. Nanti setelah 3 hari jam ini persis kalian kumpul di sini. Setelah 3 hari mereka ketemu teman-temannya dan berdoa kembali dengan pegang tangannya Habib Ahmad Masyhur. Maka kemudian Habib Ahmad Masyhur mengatakan, pejam mata kalian. Setelah agak lama buka mata kalian, sudah kembali di Afrika. Katanya mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus ini mengatakan, hadihi haqiqatul Islam, bukan yang saya pelajari di perguruan tinggi itu, yang ini asli Islam, yang ini katanya. Nah, Habib Muhammad ini ketika duduk bersama Habib Ahmad Masyhur, maka kemudian beliau mengatakan, an-naji minna yaumal qiyamah ya'khudhu biyadi sahibihi atau biyadi akhihi. Orang yang selamat dari kita besok dari kiamat, kalau ada satu saja selamat, maka hendaklah menyelamatkan saudaranya yang lain. Dan ini pernah dilakukan viral sama Abuya. Ketika Abuya rahimahullah rahmatal abror itu berkunjung ke Suriah kalau nggak salah, dan pada waktu itu ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi dan para ulama-ulama yang lain kumpul karena kedatangan Abuya Al-Maliki rahimahullah. Maka kemudian sebelum mereka itu asyak makan malam, maka satu di antara mereka mengatakan, ya Sayyid, wahai Abuya Sayyid, tolong kita semuanya ini berjanji kalau ada yang selamat di antara kita besok di hari kiamat, hendaklah menyelamatkan saudaranya yang lain. Abuya waktu itu keras sekali mengatakan insya Allah, kata Abuya. Itu viral viral itu. Nah, ketika datang ke rumah kami Syekh Mar'i Ar-Rasyid dan beberapa rombongan, maka kemudian kami diajak ziarah ke Habaib di Malang, juga lakukan seperti itu. Yang terakhir adalah ketika kami kedatangan tamu Al-Habib Muhammad bin Ali Munsim.
Munsyid Al-Habib Ali Ibnul Munsyid dari Sibun yang sekarang megang Rubatul Ilmi Syarif di Sibun, cicit daripada Imam Ali Al-Haji Sohibul Maulid. Kami undang beliau untuk memberikan tausiah di Masjid Agung Jamek yang kebetulan waktu itu jadwal kami ngaji malam Senin. Alhamdulillah yang hadir sampai keluar penuh sekali. Kemudian beliau mengatakan, an-naji inna ya'khudhu biyadi akhihi yaumal qiyamah. Siapapun yang selamat dari kita yang hadir waktu itu, Bapak Ibu, masih itu penuh rapat duduknya sampai keluar sampai teras bawah. Dia menyampaikan, orang yang selamat di antara kita maka hendaklah mengambil tangan daripada saudara yang lain untuk bersama-sama supaya diselamatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istihlal saat ini, kalau mungkin sebelumnya belum pernah, kalau sudah ya kita tambahkan lagi, kita perkuat. Mudah-mudahan Habib Ihya besok di hari kiamat akan gandeng kita semua di hari kiamat. An-naji minna ya'khudhu biyadi akhihi, yang selamat tentunya guru mulia kita. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat akan gandeng kita semuanya di hari kiamat sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. 1 jam kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, guru mulia kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan terus akan istiqomah membimbing kita semuanya. Mudah-mudahan keberkahannya sampai kepada kita juga kepada anak-anak kita. Kemudian beliau tetap diberikan sehat walafiat dan istiqomah, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat, husnul khatimah setelah diberikan putra-putri yang soleh solihah, husnul khatimah setelah diberikan hajat-hajat kita kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah setelah diberikan rezeki yang luas, rezeki yang barokah, rezeki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum bahagia di akhirat, husnul khatimah setelah dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun, husnul khatimah puncaknya mudah-mudahan kita akan bersama-sama dengan guru mulia kita setelah kita diberikan panjang umur nanti di surga Allah bersama-sama dengan guru-guru kita yang lain abuya, dan juga utamanya kepada dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hada ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tawakkaltu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.